Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'ayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara'ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul karim. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, diiringi rintik hujan senantiasa, mungkin setiap kali berangkat ngaji suasananya seperti ini, tapi ternyata tidak menyurutkan langkah kita. Sekali lagi semoga setiap tetesan airnya justru menjadi penambah rahmat dan berkah bagi kita semua insyaallah ya. Dan kita bersyukur kita masih diberi sehat. Hari ini mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit. Maka kita doakan semoga saudara kita yang sakit, semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya, dipulihkan kesehatannya dan diberikan kesembuhan tentunya. Dan semoga kesehatannya dan juga kesehatan kita adalah kesehatan yang jadi berkah, sehingga sehat yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua insyaallah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, setelah beberapa pertemuan kita telah membahas adab anak terhadap orang tua, termasuk kemarin terakhir kita bahas fadilahnya, keutamaannya ketika kita itu bisa birrul walidain ya. Maka hari ini kita balik, yaitu bagaimana adab orang tua terhadap anak-anaknya gitu loh. Jadi kita memang sedang membahas seri adab ya. Kemarin adab kepada orang tua, hari ini adab orang tua terhadap anak seperti apa ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita akan coba tengok dulu nilai anak dalam timbangan syariat itu sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Satu, ternyata anak itu adalah anugerah. Jadi diberi karunia anak itu adalah berarti mendapatkan anugerah. Makanya ketika seseorang berumah tangga kok kemudian belum mendapatkan karunia momongan atau anak, Masya Allah, yakin sangat mendambakan kehadirannya. Sampai kita dapati di dalam Al-Quran, misalnya Nabi Zakaria usia sudah mencapai 80 tahun, ternyata dari kehidupan rumah tangga mereka kok belum juga dikaruniai momongan, maka kemudian beliau memohon kepada Allah gitu kan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, ya Tuhanku karuniakan kepada kami dari sisimu keturunan yang baik ya. Dan kayaknya ini dambaan setiap pasangan gitu kan. Yang namanya orang menikah ya pasti salah satu keinginan terbesarnya adalah punya anak. Dan besar harapannya anak itu kelak akan menjadi penentram batin bagi orang tuanya. Sehingga mungkin senantiasa setelah dikaruniai momongan, kalau tadi doanya gimana? Diberi momongan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya. Ini diantara doa supaya dikaruniai momongan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya. Innaka sami'ud du'a. Ya. Setelah dikaruniai momongan, biasanya doa lagi. Doanya gimana?
Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Harapannya apa? Anak yang sudah kita miliki bisa menjadi penentram batin, penyejuk mata. Disawangnya nengaken, ya, punya anak atine tentrem, gitu kan? Ini yang kita minta lagi, ya. Termasuk juga bahkan anak itu disebut-sebut sebagai hiasannya kehidupan dunia. Makanya kalau kita tengok nih di dalam surat Al-Kahfi disebut seperti itu. Masya Allah, kaget. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Gitu. Ini di dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 46, ya. Al-malu wal banuna, ini zinatul hayatid dunya, bondo dunya, wal banuna, dan juga anak-anak itu zinatul hayatid dunya, hiasannya kehidupan dunia. Jadi makanya tadi Islam itu memandang anak itu seperti apa sih, kita garis bawahi. Kalau kita tengok di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 ini, anak itu adalah hiasan kehidupan dunia. Maka bagi seorang tua dikasih momongan itu sebenarnya anugerah. Diwenehin apa? Hiasan. Ini satu, ya. Dua, dari sisi fungsi, anak itu juga investasi. Kenapa?
Sing maca Quran sinten? Anak. Sing ngamalke Quran sinten? Anak. Sing diparingi mahkota sinten? Orang tuanya. Maka kita berharap bahwa anak kita itu kelak akan mengangkat derajat kita di akhirat.
kemarin kami sampaikan, pas Abu Bakar arep ngimami sholat di waktu subuh, begitu lewat ngumai Abdullah putranipun, umai egen peteng. Jane ya maklum wong penganten anyar gitu loh. Selesai sholat Abu Bakar itu tengok kanan tengok kiri salam, ternyata juga tidak melihat anaknya itu ada di dalam shaf sholat jamaah subuh. Pulang dari masjid Abu Bakar itu mampir ke rumahnya Abdullah itu, kemudian ditegur sama Abu Bakar. Abdullah dul gitu ya, mungkin nyeluket dul napa sinten. Dul gitu. Wong karo anake dhewek gitu ya. Seperhatikan sejak kamu nikah kok ada yang berubah, nak. Ini hari ini saja aku tidak melihat kamu itu hadir di sholat jamaah subuh. Kok kayaknya istri kamu itu justru malah sudah menjadi tandingan bagi Allah. Itu sudah jadi musuh bagi kamu karena menghalangi kamu itu dari sholat jamaah. Ceraikan nak istri kamu. Coba gara-gara ora sholat subuh bojone konti pegat. Masya Allah. Nah ini contoh bahwa yang namanya musuh itu bukan karena membawa senjata, bukan karena dia itu mungkin membawa pedang, membawa tombak, bukan, tapi karena pesonanya. Jadi yang namanya istri bisa jadi musuh karena apa? Pesonanya, karena mungkin kecantikannya membuat seorang suami itu kemudian menjadi tidak cinta lagi, atau mungkin cintanya berkurang, cintanya kepada Allah. Anak juga kadang seperti itu, melalaikan kita sehingga kemudian perintah-perintah Allah diabaikan. Kenapa? Demi nyenengna anak, golek duit dipeng-pengna, sing penting anaknya niku bisa seneng keturutan apa yang menjadi segala keinginannya. Oh, iki malah anak model kayak gini jenenge anak wis dadi musuh. Demi menyenangkan anak, orang tua itu kemudian rela berbuat apa saja sampai tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Maka anak yang seperti itu justru malah menjadi musuh. Nah, ini kaum muslimin harus sedekahullah. Jadi kita sudah dudukkan nilai anak di dalam Islam tadi. Satu apa? Anak adalah anugerah. Dua, anak adalah investasi. Tiga, anak adalah amanah. Empat, anak adalah ujian. Yang kelima, bahkan kadang anak bisa menjadi musuh. Dari situ kita berharap bahwa anak keturunan kita itu bukan jadi musuh, bukan jadi ujian, tapi jadi berkah bagi kita. Maka butuh adab. Orang tua itu harus beradab terhadap anak kalau kepengen anak-anak kita itu soleh. Nah sekarang dari situ mari kita bahas, mestinya orang tua seperti apa sih bersikap terhadap anak. Ini kan bersikap terhadap anak. Saya ambilkan ini di dalam ensiklopedia adab ya. Menarik, ternyata langkah pertamanya ini, kepengen dua anak sing soleh, adab yang pertama ini. Seorang laki-laki mestinya memilihkan untuk mereka calon ibu yang baik. Mulai dari situ adabnya. Gimana? Langkah pertamanya gimana? Seorang laki-laki mestinya kepengen ini adab terhadap anak ini ya, memilihkan calon ibu yang baik untuk mereka. Ki wis bacut ya. Kena wong bojone kena cerewete pol, omongane kasar gitu kan, ora gelem ngibadah lagi, kebacut mestinya seorang laki-laki. Makanya kalau Nabi itu perintahkan kalau mau cari istri-istri yang karakternya gimana sih? Nah, kata Nabi gini, tunkahul mar'atu li arba, sing jenenge wong wadon niku di
rakyat jelata. Ada orang yang menikah gara-gara gitu, karena menengok siapa bapak ibunya, ke orang tuanya. Ini berarti linasabiha. Ya, ini nasabiha bukan hasabiha ya, linasabiha. Atau juga yang ketiga, ada juga orang yang menikahi seorang wanita itu li jamaliha. Napa naik jamaliha napa? Karena kecantikannya. Ramane si udu ustad, udu kiai, udu keturunan bangsawan, bahkan kayane lah wong tani, buruh dan seterusnya, ning ayu, nah gitu kan. Maka ada orang yang menikah gara-gara itu. Nah kemudian yang keempat, ada orang yang menikah lidiniha. Napa? Agamane, karena nonton agama si wanita itu tadi. Sugih si ora, ayu-ayu banget ya ora, ning jan sregep ngaji, sregep ngibadah, solehah, akhlaknya santun, orangnya lemah lembut, tawadhu, dermawan, jujur, pokoknya akhlaknya yang bagus-bagus itu ada di dalam diri wanita itu tadi. Nah kata Nabi ya, wadfar bida
Ini yang kedua. Adab yang kedua nih. Satu tadi apa? Pilihkan calon ibu yang bagus. Dua, komitmen dengan nafkah halal. Nah, kalau anak kita sudah menginjak usia 7 tahun, tolong perintahkan sholat. Ini adab, orang tua harus seperti itu. Nah, kepengen punya anak yang birrul walidain, punya anak yang soleh dan soleha, harus 7 tahun. Muru auladakum bisolat idza balagha sab'an, perintahkan anakmu untuk sholat begitu menginjak usia 7 tahun. Usia 7 tahun anak kita itu harus sudah sholat. Ya. Loh, 7 tahun kok sudah sholat, berarti ngone mulai diwarai itu ya mungkin sejak PAUD, sejak anak kita itu masih balita mulai diwarai. Nah, yuk sholat yuk nak, gitu kan. Sekedar kon nonton, wae urung perlu diwarai, oh kidungane kayak ya urung tayang lah, gitu kan, karena masih anak di bawah 5 tahun. Sing penting kon nonton ibune sholat, sing penting biasa mirsani bapake sholat. Jadi aja, kalau mungkin belum mau ke masjid ya sudah sama ibu sholat, ayo nak sholat. Jangan punya putu yang balita gitu kan, ayo nak sholat gitu. Ayo ya, bukan sholat. Beda nggak? Ayo nak sholat. Ayo dengan perintah beda nggak? Sholat gitu kan. Jebul sing perintah sholat ki ya lagi sholat. Cenut HP-an. Lah ibune metekus bae HP nan ning karepe anake kon sholat. Anake bingung. Ke karepe kon sholat apa kon HP nan gitu. Orang tua itu kayak gitu. Muru auladakum bis sholat, perintahkan anakmu itu sholat begitu menginjak usia 7 tahun. Sebelum itu sudah diajari. Nanti kalau 7 tahun sudah nak sholat. 7 tahun anak kita kok belum sholat, dia tidak dosa. Sing dosa sinten? Orang tuanya, karena tidak memerintahkan anaknya untuk sholat. Begitu usia 10 tahun kok belum sholat, bahkan Nabi perintahkan boleh anak kita digitik. KDRT nih, kekerasan dalam rumah tangga gitu dan seterusnya. Enggak, ini tujuannya edukasi, bukan untuk menyakiti anak, bukan, ya, bukan untuk kemudian menghukum anak, itu bukan. Ini bagian dari edukasi bahwa kita itu sungguh-sungguh memerintahkan anak kita untuk sholat. Tolong, penting. Lah ngomben yang wis gede mikir dewek. Oh, jenengan kok prinsipe kados niku, anak mboten didhawuhi salat sejak kecil, jenengan yakin lah ngomben yang wis gede itu mikir dewek. Semakin besar kalau belum salat, semakin sulit untuk diperintah salat. Jaminan. Pokoknya sudah butuh pembiasaan. Pembiasaan sejak kapan? Sejak kecil. Anak kita dibiasakan yang baik-baik gitu kan. Kalau nggak dibiasakan, lah ngomben harus gede itu mikir dewek. Begitu anak jenengan wis mlebu SMP nembe diperintah nak salat nak, ora bakalan diringok nak. Kecuali sudah jadi pembiasaan diri, sudah menjadi habits yang baik di dalam diri anak kita. Ini sampai poin yang ketiga dulu. Kayaknya sudah jam 17 lebih nih ya, jam 17 lebih nih. Insya Allah kita lanjutkanlah pada pertemuan yang akan datang, tapi kita garis bawahi dulu. Yuk, nilai anak itu apa? 1, anak adalah anugerah. Jangan dipun paringi keturunan, anak cucu, Masya Allah, syukuri. 2, anak itu adalah investasi. Harapannya yang merawat kita di saat tua nanti bisa menjadi pahala yang tidak terputus, bahkan bisa mengangkat derajat kita di akhirat nanti. 3, anak adalah amanah. Aja guru senang toh, karena besok kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dia itu titipan kok. Sudah dijaga dengan baik atau belum? Jangan-jangan kita dititipi anak tidak dijaga sehingga kemudian dia itu keluar dari fitrahnya, tidak mau ngibadah dan seterusnya. Sing salah sinten? Wong tuane. 4, kadang ada anak yang justru menjadi fitnah, ujian bagi kita dengan berbagai problematikanya. Yang 5, bahkan kadang anak bisa menjadi musuh. Naudzubillah. Nah, dari situ kita butuh adab supaya anak kita itu tidak jadi musuh, supaya anak kita itu tidak memberatkan kita. 1,
pilihkan untuk mereka itu adalah ibu yang baik. Jadi kalau nanti jenengan kepengen putu sing soleh, jenengan dua anak wadon, carikan dia itu suami yang baik, yang nanti bisa memberikan keturunan yang baik. Jenengan kok putrane jaler, yang jenengan perintah kepada putrane jenengan, tolong goletna putu sing soleh, soleha. Caranya gimana? Carikan istri yang baik buat putrane jenengan. Seperti itu. Nah, yang keduanya komitmen dengan yang halal. Kalau anak kita sudah menginjak usia 7 tahun, jangan lupa perintahkan. Siap? Insya Allah. Ini dulu kaum muslimin dan saudarakumullah, masih ada beberapa poin, tapi insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kita berharap nih, anak cucu kita tadi yang mungkin sebelum pengajian sudah menghafalkan surat An-Naba, tolong didukung,